Assalamualaikum, hai semua. Kali ini kita akan membuat tas heksagonal. Di sini tas heksagonalnya saya menggunakan motif bunga seperti ini, motif bunganya. Nah, bunganya. Kemudian untuk talinya saya menggunakan tali spiral. Oke, untuk alat dan bahannya teman-teman cukup sediakan benang 300 gram. Benangnya bisa menggunakan nilon atau benang polyester. Di sini saya menggunakan benang nilon dengan motif dengan 2 warna. Untuk hakpen saya menggunakan hakpen nomor 5. Kemudian teman-teman siapkan korek juga untuk memotong atau memutus benangnya. Oke, mari kita mulai membuat tas heksagonal ini. Oke, kita buat magic ring. Kita lilitkan benang di jari sampai ada 3 lilitan. Kemudian kita masukkan hakpen ke jari, lalu kita tarik lilitan yang paling dalam, kita bawa keluar sambil lilitan yang ada di jari kita keluarkan dan kita tahan agar lilitannya tidak lepas. Oke, setelah itu kita ambil benang, kita keluarkan melewati lilitan yang ada di hakpen. Oke, setelah kita membuat magic ring, lalu kita akan membuat DC. Pertama kita buat rantai 3, 1 2 3. Setelah itu kita membuat DC ya, kita lilitkan benang di hakpen, kita masukkan hakpen di lubang magic ring, kita ambil benang sehingga di sini ada 3 lilitan di hakpen. Kita ambil benang lagi, kita keluarkan melewati 2 lilitan, lalu kita ambil benang lagi, kita keluarkan melewati 2 lilitan. Nah, kita ulangi membuat DC. Kita buat DC-nya sebanyak 11. Oke, setelah kita buat 11 DC, lalu kita tarik dulu benang yang di magic ring agar lubang ini tertutup rapat. Kita tarik ujung benangnya, oke, sampai seperti ini. Lalu kita akan membuat slip stitch atau HLST di lubang rantai 3 tadi. Ini kita buat rantai 3 tadi, lalu kita slip stitchnya, berarti karena ini adalah DC pertama kita, berarti yang di sebelahnya sini, yang di sebelumnya, di lubang sebelum DC yang pertama sini kita akan buat slip stitch. Oke, rantai 3 di sini kita hitung sebagai DC. Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan membuat popcorn. Oke, pertama kita buat rantai 3. Oke,
Kemudian kita membuat DC 4 di sini, di lubang yang sama, di lubang kita membuat rantai tadi. Berarti di sini kita membuat DC 5, 1 2 3 4. Ini ya, DC nya 4. Lalu kita akan membuat popcorn. Setelah kita membuat DC keempat, kita keluarkan hakpennya, dan ini kita sisakan lingkarannya yang agak besar ya, biar tidak lepas. Lalu kita masukkan hakpen di lubang rantai yang ketiga tadi, berarti di sini ya. Lalu kita ambil ini lubang di DC yang terakhir tadi yang kita buat besar tadi, kita ambil, kita bawa keluar melewati lubang rantai 3 tadi, seperti ini ya hasilnya. Oke, lalu kita buat rantai 2, 1 2. Oke, setelah itu kita akan membuat popcorn lagi di lubang setelahnya, berarti di lubang yang ini. Untuk lubang yang kedua biasanya kita akan agak susah ambilnya ya, karena kan mepet sama ini, sama rantai 3-nya yang tadi. Oke, kita buat DC 5. Dua, tiga, empat. Jadi kita buat DC 5 ini di tempat yang sama, di lubang yang sama, kita isi dengan DC 5. Lalu yang setelah kita membuat DC yang kelima, kita lepaskan hakpennya ya, kita sisakan ini akhir DC 5 ini, lubangnya ini yang agak besar. Lalu kita masukkan hakpen di DC yang pertama. Ini 1 2 3 4 5, berarti ini yang DC pertama kita tadi. Masukkan hakpen, lalu kita ambil lubang ini ya, lubang kita membuat DC yang terakhir tadi, kita tarik melewati DC yang pertama tadi, lubang DC yang pertama. Kita tarik, nah sehingga bentuknya akan seperti ini nih. Oke, lalu kita buat rantai 2. Oke, kita buat popcorn lagi di lubang setelahnya, berarti di sini. Oke, kita mulai membuat 5 DC di lubang yang sama.
Oke, setelah ini saya buat agak panjang. Setelah kita buat 5 DC di lubang yang sama, lalu kita masukkan hakpen di lubang DC yang pertama, berarti di sini. Lalu hakpennya kita ambil, kita bawa ambil benang ya, benang di akhir kita membuat DC 5, DC kelima, lalu kita tarik benangnya, kita bawa keluar melewati lubang DC yang pertama tadi. Oke, lalu kita buat rantai 2. Oke, kita ulangi membuat popcorn ini sampai akhir baris di sini ya, membuat popcorn rantai 2. Oke, setelah kita membuat 12 popcorn kemudian rantai 2, oke, kita lanjut, kita akan membuat slip stitch pada belakang popcorn. Ini adalah popcorn kita yang pertama. Kita akan slip stitch di sini. Oke, kita slip stitch di sini ya, di belakang popcorn. Nah, kita buat slip stitch. Oke, setelah kita buat slip stitch, lalu kita lanjut di baris yang ketiga. Kita akan membuat SC di rantai 2 yang tadi. Di sini ya, kita tadi kan ini di row sebelumnya ini adalah rantai 2. Nah, kita akan membuat SC. Oke, langsung kita buat SC. Nah, ya. Oke, kita lanjut di rantai 2 berikutnya. Di sini ya, kita akan membuat 3 DC. Oke, kita buat 3 DC di lubang rantai 2 tadi. Langsung di sininya ya, tidak masuk ke lubang rantainya. Nah, ini setelah kita buat DC 3 lalu rantai 2. Oke, kemudian kita buat DC 3 lagi di lubang yang sama. Oke, setelah kita buat DC 3 rantai 2 DC 3, kita lanjut di rantai 2 berikutnya. Berarti di sini kita akan membuat SC, 1 SC saja. Lalu kita lanjut di lubang rantai 2 berikutnya yang di sini. Kita akan membuat nih 3 DC rantai 2 3 DC. Kita buat 3 DC dulu. Oke, setelah kita buat 3 DC lalu rantai 2, kita buat lagi 3 DC. Nah, seperti ini. Jadi kita ulangi membuat SC, kemudian lanjut di rantai berikutnya kita isi dengan 3 DC rantai 2 3 DC, lalu SC lagi, terus kemudian
3 DC, rantai 2 3 DC. Kita ulangi pola tersebut sampai akhir baris sini, ya sampai ujung sini ya. Jadi nanti bentuk ininya yang seperti mahkota bunga ini nanti ada sebanyak 6. Oke, setelah di ujung baris ini, lalu kita akan membuat slip stitch pada SC yang pertama tadi. Berarti di sini kita slip stitch. Oke, kita slip stitch, lalu kita lanjut di row berikutnya. Kita akan membuat rantai 3. Rantai 3 ini kita hitung sebagai DC. Oke, selanjutnya kita akan membuat BPDC, black pouch double crochet. Nah, caranya kita seperti membuat DC, kita lilitkan benang di hakpen sehingga di sini ada 2 lilitan. Lalu kita bawa hakpennya ke belakang ya. Ke belakang kita masuk di sini ya. Ini adalah DC, harusnya kan kita di sini ya, tapi kita akan di tubuh DC-nya ini. Ya, di tubuhnya ini, tapi kita lewatnya belakang. Melewati hakpennya ini kita melewati DC, tubuhnya DC ini ya. Nah, jadi seperti ini. Setelah kita masuk di tubuh DC, melewati lewat belakang kita masuknya, lalu kita ambil benang, lalu kita keluarkan melewati tubuh DC ini. Nah, seperti ini, sehingga ada 3 lilitan di hakpen. Lalu kita ambil benang, melewati 2 lilitan, keluarkan, ambil benang lagi, melewati 2 lilitan, keluarkan. Oke, seperti ini kita ulangi. Berarti sekarang kita membuat BPDC di ini, DC yang kedua. Oke, kita lilitkan benang di hakpen sehingga ada 2 lilitan. Kita masukkan hakpen lewat belakang. Nah, lewat di sebelah DC yang kedua, lalu hakpennya akan menembus sisi sebelah ini ya, sebelahnya dari DC yang kedua. Jadi melewati tubuhnya atau badannya DC yang kedua seperti ini. Lalu kita ambil benang dan kita keluarkan melewati tubuh atau badan DC yang kedua tadi. Nah, seperti ini, sehingga di hakpen ada 3 lilitan. Kita ambil benang lagi, keluarkan melewati 2 lilitan. Oke, kita keluarkan melewati 2 lilitan sehingga tersisa 2 lilitan. Lalu kita ambil benang lagi, kita keluarkan semua. Oke ya, kita ulangi. Oke, kita buat BPDC lagi ya. Perhatikan jalan jarumnya. Oke, setelah kita buat 3 BPDC, lalu di lubang rantai 2 ini kita akan membuat 2 DC biasa.
Oke, ini 2 DC biasa. Lalu yang 3 DC ini akan kita buat BPDC juga. Kita lewat belakang ya hakpennya. Oke, kita buat lagi BPDC yang kedua. Oke, setelah kita buat 3 BPDC, lalu kita lanjut membuat BPDC di SC ya, di tempatnya SC, sama kita lewat badannya SC ya. Perhati di sini kita lewati, lalu kita ambil benangnya melewati tubuh SC, lalu kita buat DC seperti biasa. Hanya jadi beda membuat BPDC dengan DC itu bedanya hanya kita masukkan ininya ya, hakpennya ya. Kalau biasanya kita masukkan di lubang sini ya, di lubang biasanya kalau kita buat DC. Namun kalau kita buat BPDC, kita masuknya melewati belakang, melewati tubuh DC nya gitu ya. Oke, setelah kita membuat BPDC di tempat SC, lalu kita buat lagi ini ya, di 3 DC rantai 2 3 DC kita buat BPDC. Masing-masing DC kita buat BPDC. Oke, setelah kita buat 3 BPDC, lalu di lubang rantai kita isi dengan 2 DC. Oke, kita isi 2 DC, kita lanjut di 3 DC ini kita isi dengan BPDC lagi. Oke, setelah kita membuat 3 BPDC, kita lanjut di tempatnya SC ini, kita akan membuat BPDC juga. Kita melewati tubuh dari SC nya atau badan SC nya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat DC seperti ini. Nah, kita ulangi ya cara ini. Yang di SC kita buat BPDC juga, kemudian yang di 3 DC ini kita buat masing-masing BPDC, 1 BPDC, lalu di lubang rantai 2 ini kita isi dengan 2 DC, lalu selain itu kita isi dengan BPDC. Jadi pada baris ini kita ya, di setiap lubang kita isi dengan BPDC. Namun untuk yang rantai 2 kita isi dengan 2 DC. Selainnya kita isi dengan BPDC. Kita buat sampai akhir baris. Setelah di akhir baris, kita akan membuat strip stitch pada rantai 3 ini. Ya, di rantai yang ketiga kita buat slip stitch. Nah, di sini saya akan mengganti warna.
Jadi saya akan putus benang dulu. Kalau teman-teman mau membuat dalam satu warna, berarti nanti teman-teman tinggal melanjutkan. Oke, kita ambil benang warna lain, kita buat slip knot. Oke, kemudian kita langsung membuat lilitan di hakpen 1 kali ya. Kemudian lilitan ini kita tekan, kemudian kita masukkan hakpen di lubang rantai 3. Ini kan lubang rantai 3 yang tadi, tapi kita lewatnya pakai lewat yang sini. Ini slip stitch kita yang terakhir tadi, kita masukkan hakpen lewat situ, tembus ke rantai 3 yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita ambil benang warna yang baru. Kita keluarkan. Sehingga ada 3 lilitan di hakpen. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan melewati 2 lilitan. Oke. Setelah itu kita akan ambil benang, kita keluarkan lagi, tapi ini ujung benang yang pendek tadi kita bawa ke sini, lalu kita ambil benang, kita keluarkan melewati kedua lilitan. Nah, ini kita membuat DC. Nah, kalau teman-teman hanya satu warna, berarti di awal baris ini, di awal baris yang sekarang ini, teman-teman bisa langsung membuat DC chainless, atau bisa menggunakan rantai 3 sebagai pengganti DC. Oke, setelah itu kita lanjut membuat DC di lubang berikutnya, berarti di sini. Lanjut, kita akan membuat DC lagi di lubang berikutnya. Lanjut, buat DC lagi di lubang berikutnya. Lalu di sini, di tempat kita membuat DC biasa tadi di row sebelumnya, di sini akan kita isi dengan DC increase. Jadi satu lubang kita isi dengan 2 DC. Oke, kita buat DC yang pertama, lalu DC kedua di lubang yang sama. Oke, setelah itu kita buat rantai 1. Kita lanjut di sini, DC yang kedua di baris sebelumnya yang kita buat DC biasa, bukan BPDC, kita isi dengan DC increase lagi. Oke, setelah itu kita kembali ke polanya yang di row sebelumnya BPDC. Ini akan kita isi dengan DC, masing-masing 1 DC ya. Oke, setelah setiap BPDC kita isi dengan 1 DC, lalu di ujungnya atau di tiap pucuknya mahkota bunga ini yang kita isi dengan 2 DC biasa ini akan kita isi dengan masing-masing DC increase.
Oke, kita mulai DC increase yang pertama. Nah, di antara DC increase itu nanti akan kita isi dengan rantai 1. Berarti ini DC increase kemudian rantai 1, lalu kita buat DC increase di lubang berikutnya. Oke, seperti ini. Jadi kita ulangi, setiap BPDC kita isi dengan masing-masing 1 DC, lalu kita membuat DC biasa di row sebelumnya ini akan kita isi dengan DC increase, kemudian rantai 1 DC increase, gitu ya. Kita buat sampai ujung sini. Oke, setelah di ujung sini, lalu kita akan membuat slip stitch di DC yang pertama tadi, berarti di sini ya. Di sini kita buat slip stitch. Oke, kita lanjut row berikutnya. Kita akan membuat DC. Oke, di sini saya akan membuat DC chainless. Jadi kita tarik benangnya seperti ini, lalu kita putar hakpennya seperti ini ya, lalu masukkan hakpen di lubang yang sama di sini. Ambil benang, kita keluarkan sehingga ada 3 lilitan. Untuk 2 ini kita tekan pakai jari yang di sini, jari tengah kita. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan melewati 2 lilitan. Oke, kita ambil benang lagi, kita keluarkan melewati 2 lilitan. Nah, ini kita membuat DC chainless. Oke, kita lanjut di lubang berikutnya, kita membuat DC. Oke, jadi di sini di masing-masing DC akan kita isi dengan DC juga. Oke, lalu di rantai 1 ini akan kita isi dengan DC rantai 1 DC. Oke, kita isi dengan DC rantai 1 lalu DC. Oke, setelah itu kita kembali, setiap DC akan kita isi dengan 1 DC. Yang ini berarti kita masukkan di sini. Oke, kita ulangi ya sampai akhir baris, membuat tiap DC. Tiap DC di baris sebelumnya akan kita isi dengan DC, masing-masing 1 DC. Lalu di rantai satunya ini akan kita isi dengan DC rantai 1 DC. Oke, kita kerjakan sampai ujung sini. Oke, lalu setelah di ujung kita akan membuat slip stitch di sini. Pada DC yang pertama tadi kita buat slip stitch. Oke, kita lanjut di row berikutnya. Seperti tadi kita akan membuat DC chainless. Oke, kalian perhatikan gerak hakpennya ya. Oke, untuk lilitan yang kita buat di awal tadi ini kita tekan menggunakan jari tengah kita. Lalu di sini setelah 3 lilitan kita membuat DC seperti biasanya. Oke, polanya masih sama.
ya, seperti di row sebelumnya. Setiap DC akan kita isi dengan 1 DC, lalu di tempatnya rantai 1 kita isi dengan DC rantai 1 DC. Oke, seperti ini kita ketemu rantai 1, kita isi dengan DC, lalu rantai 1, lalu DC di tempat yang sama atau di tempat rantainya tadi. Lanjut setiap DC akan kita isi dengan 1 DC. Oke ya, kita ulangi sampai akhir baris di sini. Oke, setelah di akhir baris kita buat slip stitch lagi. Oke, setelah itu kita akan lanjut di row berikutnya. Nah, sistemnya masih sama ya. Setiap DC kita isi dengan 1 DC, dan di lubang rantai ini kita isi dengan DC rantai 1 DC. Oke, kita buat sampai lebar yang teman-teman inginkan. Kalau saya di sini akan menambah 1 baris lagi saja. Teman-teman bisa membuat lebih lebar lagi. Oke, setelah di baris terakhir kita langsung putus benang. Kemudian kita akan rapikan. Ini caranya, kita masukkan hakpen di sini ya, di DC yang kedua, tapi kita lewat belakang seperti ini. Kemudian kita ambil ini benang sisa yang kita putus tadi, kita masukkan melewati ini lubang ini. Nah, kita bawa ke belakang seperti ini, lalu kita masuk lagi hakpennya lewat belakang ya, di lubang DC kita yang terakhir, tapi kita ambil back loopnya, ambil belakangnya 1 serat saja. Oke, kita ambil sisa benang ini, kita masukkan, keluarkan melewati tadi back loopnya tadi. Oke, seperti ini caranya, lalu kita rapikan ke belakang. Oke, selesailah panel kita. Nah, kita buat panel seperti ini sebanyak 7, seperti ini ya, ada 7 panel kita buat. Lalu setelah itu akan kita rangkai semua panelnya. Oke, sekarang kita akan menggabung panelnya. Oke, kita ambil 2 panel, kemudian kita hadapkan sisi belakang ketemu sisi belakang seperti ini. Oke, kemudian kita akan menggabung menggunakan slip stitch. Oke, saya taruh begini dulu. Oke, kita siapkan benang. Di sini saya akan menggunakan benang yang oranye. Oke, kita akan mulai di lubang rantainya ya, ini. Nah, kita ambilnya adalah sisi yang sini ya, yang belakang, yang di sini pun juga sisi yang belakang ya, jadi yang back sama yang back. Oke, kita lewatnya hakpennya masuknya dari yang panel yang belakang ya. Oke, kita masuk di sini, ambil back loopnya saja ya. Ini adalah lubang rantainya.
Kemudian kita masuk di sini di back loopnya yang di lubang rantai. Oke, begini. Lalu kita ambil benangnya ini, benangnya oranye. Oke, kita harusnya tadi kita buat slip knot dulu. Oke, ini saya buat slip knot dulu. Oke, lalu kita bawa benangnya melewati 2 lilitan ini. Nah, seperti ini. Lalu kita buat rantai 1 agar tidak lepas. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita masukkan hakpen di back loopnya panel yang belakang. Ini di lubang setelahnya ya. Kita kan tadi di sini, lalu di sebelahnya berarti di sini. Oke. Lalu kita lanjut masukkan hakpen di panel yang depan, yang ini, yang sisi satunya. Berarti yang ini ya, di sini. Oke. Lalu kita ambil benang lagi, kita langsung keluarkan melewati 3 lilitan ini. Untuk benangnya oranye ini kita taruh di bawah ya. Oke, kita keluarkan melewati 3 lilitan. Nah, seperti ini. Oke, kita ulangi. Masuk di back loop panel yang belakang atau yang sebelah sini yang kanan, lalu masuk lagi panel back loopnya aja di panel yang kiri. Oke, lalu sebentar, ini sambil saya jalankan ya yang sisa benangnya yang tadi. Oke, lalu kita membuat slip stitch. Kita ambil benang, kita keluarkan melewati 3 lilitan ini. Oke, kita buat pelan-pelan aja. Oke, nah seperti ini. Kita ulangi. Ambil back loop di panel kanan, lalu ambil back loop di panel kiri, lalu ambil benang yang oranye, lalu kita keluarkan melewati ketiga lilitan yang ada di hakpen. Nah, seperti ini. Kita ulangi. Ini ambil back loop di panel kiri, lalu ambil lagi back loop di panel kanan. Oke, seperti ini. Ambil benang yang oranye, kita keluarkan melewati 3 lilitan yang ada di hakpen. Nah, seperti ini. Kita ulangi sampai sini, sampai sebelum rantai ini ya. Kita selalu dari yang kanan dulu. Kanan, kiri, lalu buat SLST. Ya, ulangi. Nah, setelah di ujung DC sebelum rantai ini, kita lanjut membuat slip stitch lagi atau SLST di lubang rantainya. Sama ya, kita ambil back loopnya saja di panel kiri. Tadi
kita ambil back loopnya saja, ini ada yang nyangkut. Nah, lalu di panel kanan back loopnya aja, back loopnya yang dari rantai, lalu kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini penampakannya ya. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat SLST lagi di sini, sisi yang sini. Caranya sama ya, kita ambil back loop di panel kiri, lalu ambil back loop di panel kanan, lalu kita buat SLST. Oke, kita kerjakan ini sampai rantai sini. Nah ya, kita terakhir adalah di rantai. Oke, setelah sampai di rantai terakhir ini, lalu kita slip stitch, bukan kita slip stitch ya, lalu kita buat rantai satu, lalu kita putus benang. Jadi seperti ini penampakannya, dan ini akan kita bentuk seperti ini. Oke, kita buat lagi sisi yang sebelah sini. Oke, nah akan kita bentuk, nanti jadinya akan seperti ini ya, setelah kita sambung seperti yang pertama tadi. Nah, kita buat seperti ini sampai 5 panel. Seperti ini, lalu nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya nanti jadinya. Oke, sekarang waktunya kita sambung. Oke, setelah kita sambung ke 5 panelnya jadi seperti ini. Lanjut, sekarang kita akan menyambung panel depan dan belakang. Oke, kita sambung dulu. Nah, seperti ini. Kita mulai dari yang sebelah sini. Seperti tadi, kita akan mulai dari rantainya. Oke, kita mulai dari panel yang kanan, benar yang kanan. Oke, kita cari back loop rantainya. Nah, di sini masih sama seperti yang tadi ya. Oke, lalu kita masukkan benang yang oranye atau benang yang kita pakai untuk menyambung. Oke, kita masukkan melewati 2 lilitan seperti ini, lalu kita buat rantai. Nah, oke, kita ulangi prosesnya sama ya. Kita buat slip stitch. Sebentar, kita buat slip stitch pada back loop di masing-masing panelnya. Oke ya, kita buat sampai sebelum rantai. Oke, ininya tadi belum saya bawa ke bawah untuk yang oranye. Oke, seperti ini. Nah, kita ulangi proses menyambungnya sama seperti yang di sini tadi sampai sini sebelum rantai.
Oke, setelah di DC terakhir sebelum rantai, kita buat slip stitch, lalu kita lanjut. Oke, kita yang sebelah kiri kita masukkan hakpen di sini ya, di SLST yang pertama di penyambungan tadi, SLST terakhir yang ini kan nyambungnya kita di sini ya. Aduh, masukkan ke situ, lalu masukkan hakpen di rantai di panel yang kiri. Oke, lalu ambil benang, kita keluarkan semuanya. Oke, setelah itu kita ulangi lagi membuat SLST pada back loop di masing-masing DC pada kedua panel ini. Ini sama seperti yang sebelumnya yang tadi, hanya bedanya untuk yang penyambungan yang sekarang itu, yang penyambungan yang bagian depan dan belakang itu di ujung rantainya, ketika kita menemui rantai, nah itu nanti akan kita slip stitch dengan ini SLST yang terakhir ini ya, SLST di penyambungan di panel yang satunya tadi. Jadi seperti ini bentuknya. Oke, kita lanjut. Nanti ketika kita ingat lagi, ketika di rantai sini berarti yang sebelah kanan hakpennya kita masukkan di SLST yang terakhir. Misalkan di yang ini, berarti hakpennya akan kita masukkan di yang ini. Bentar, hakpennya akan kita masukkan di yang ini ya, ini SLST yang terakhir atau yang yang terakhir, atau misalkan nanti yang baliknya ini berarti yang paling awal, jadi yang di paling ujung ya, SLST yang paling ujung. Lalu yang hakpen yang panel satunya ini nanti di rantainya sini. Oke, kita buat melingkar sini sampai ujung sini. Oke, dan inilah setelah kita sambung untuk yang bagian depan, dan ini nanti nyambungnya berakhir di rantai ya. Jadi SLST terakhir di sini adalah di rantai, back loopnya rantai, yang sebelah sini juga back loopnya rantai. Oke, baru kemudian setelah itu kita sambung yang sisi belakang. Prosesnya sama seperti yang bagian depan. Dan inilah hasilnya setelah kita sambung bagian depan belakang. Selanjutnya untuk bagian yang terakhir kita akan membuat pinggiran di sini, di paling atas ini, keliling dari depan samping belakang samping. Oke ya, kita akan mulai dari samping sini ya, dari puncaknya sini. Oke, kita ambil benang, kita buat slip stitch dulu. Oke, ini ya, kita mulai di lubang rantai yang ini, yang di samping atau di puncaknya tadi. Kita ambil back loopnya saja. Ini berarti kita ambil yang bagian belakangnya saja, satu serat, lalu kita ambil benang yang kita slip knot, kita masukkan benang ke lubang seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke lubang berikutnya, kita akan membuat SLST di sini. Oke, kita mulai.
seperti ini. Kita lanjut lagi di lubang berikutnya, kita akan membuat SLST. Lanjut lagi. Jadi setiap lubang di sini akan kita isi dengan slip stitch atau SLST. Oke, kita buat slip stitch sampai sini ya, ujung DC sini. Nah, setelah di ujung DC sini, lalu kita akan membuat slip stitch di sini di lubang SLST yang kita buat pas waktu menyambung panelnya ini. Di sini ya, kita masukkan hakpen, lalu kita buat slip stitch. Nah, oke, kita lanjut di sini di DC pada panel sebelahnya. Di sini ya. Kita ulangi, setiap DC ini kita isi dengan SLST. Kita buat memutar sampai ujung sini lagi, dan nanti di sini pertemuan panel ini, maka kita akan slip stitch di sini ya, di SLST waktu kita menyambung kedua panel ini. Oke, setelah di ujung sini, jadi SLST terakhir adalah di rantai, di tempat rantai awal tadi kita masukkan benang, lalu setelah itu kita putus benang. Oke, setelah itu kita rapikan, kita bawa ke belakang, kita rapikan. Oke, dan inilah hasilnya setelah kita buat SLST di pinggir tas kita. Oke, selanjutnya akan kita pasang handle-nya. Di sini saya menggunakan tali spiral dengan ringnya yang bisa dilepas pasang seperti ini. Nah, lalu ringnya ini akan kita pasang tepat di bagian sampingnya ya. Nah, di sini di antara DC, rantai DC di panel. Oke, kita pasang dulu ke sini. Dan seperti inilah setelah kita pasang talinya. Ya. Terima kasih yang sudah menonton dan selamat mencoba.